Universe expedition, our first destination takes us to a planet where health reigns supreme, a world shaped by the vision of Miss Prastuti Suwondo, SEMPH PhD, as Senior Advisor to the Minister for Public Health Services, Ministry of Health of the Republic of Indonesia. Ladies and gentlemen, Ms. Prastuti Suwondo is a highly accomplished professional in the field of public health and healthcare management. She currently serves as Head of Health Working Group at TNP2K in the Vice President's Office, focusing on health policy and poverty reduction. She is also the Country Director and Chairperson at ThinkWell Institute, overseeing health system projects. So, Ms. Prastuti Suwondo, the floor is yours. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya menjadi moderator untuk sesi pertama. Tadi profil dari Ibu Prastuti sudah ditampilkan. Monggo Ibu, silahkan pemaparannya. Ibu mau duduk aja atau mungkin berdiri ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Izin saya untuk menyampaikan presentasi ini dalam bahasa Indonesia. Permohonan maaf juga yang sangat mendalam dari Pak Menteri, karena seperti yang tadi disampaikan Pak Budi, beliau ada panggilan ke DPR jam 10 pagi ini untuk masalah stunting ya. Jadi undangannya baru kemarin, sangat disayangkan. Konten yang akan disampaikan adalah sama, tetapi mungkin singernya berbeda ya. Kalau Pak Menteri itu menyampaikan dengan berapi-api, dengan semangat dan sangat komprehensif, mudah-mudahan message yang akan disampaikan juga sama. Yang terhormat Pak Ogi, Pak Budi, dan Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas undangannya. Next please. Jadi ada beberapa hal yang akan disampaikan pada hari ini. Ada 5 poin. Yang pertama, kita mau masuk dulu karena saya setuju tadi sudah disampaikan bahwa kesehatan adalah yang penting ya di kita dengan sudah melalui masa ketika COVID menyerang kita semua, rasanya kita tidak bisa berbuat apa-apa ya, dan kesehatan itu memang menjadi sesuatu yang sangat esensial. Next please. Kita mulai dengan transformasi untuk pelayanan kesehatan terkait dengan mencapai universal health coverage. Lanjut. Bapak dan Ibu, ketika Pak Menteri mulai di Kementerian Kesehatan, ada banyak data berbasis bukti yang kita kumpulkan. Apa yang terjadi? Ada 3 tugas utama dari Presiden pada beliau. Yang pertama adalah tangani pandemi, yang kedua adalah vaksinasi, dan yang ketiga adalah perkuat strengthening sistem pelayanan kesehatan. Nah, di dalam sistem pelayanan kesehatan ini kita membangun satu rumah transformasi, rumah perubahan yang bentuknya adalah seperti ini. Dasarnya adalah melihat dari apa yang terjadi dengan bukti, data-data bukti yang cukup
masif ya. Jadi di sini secara cepat kita menyampaikan ada 6 pilar yang sedang dan terus akan berlanjut. Ya, karena belajar dari negara lain yang namanya perubahan itu perubahan sistem pelayanan kesehatan, seperti Bapak Ibu ketahui kesehatan sangat kompleks dan tidak bisa kita merubah satu sistem itu dalam 1-2 tahun ya, paling tidak ada memerlukan waktu 5 tahun, 10 tahun, dan mudah-mudahan kita bisa bergerak dengan cepat di sini. Pertama adalah disadari bahwa melihat pada pembiayaan, mayoritas pembiayaan ini adalah ke rumah sakit. Nggak benar gitu, mahal, jelas. Kenapa mahal? Salah satunya adalah karena orang sudah parah, sudah sakit parah dan dilayani di rumah sakit dengan teknologi yang tinggi ya, dengan model pembayaran yang kurang konstruktif. Sehingga di sini kita coba untuk menguatkan primary care. Yang lalu kita anggap bahwa primary care ya bisa puskesmas, bisa klinik, itu tidak dianggap atau kualitasnya dianggap rendah. Karena apa? Karena SDM-nya tidak ada, dokternya tidak ada, alatnya tidak ada, obatnya tidak ada, dan pelayanannya juga kurang menarik. Ya, jadi pada rumah perubahan ini, itu rumah transformasi ini yang pertama adalah kita memperkuat primary care. Jadi kita harus edukasi populasinya, kita melakukan berbagai macam prevention, ya, prevention dengan 14 antigen. Jadi imunisasi, ya, imunisasi juga kita perluas. Kemudian screening juga kita lakukan, mendekatkan kepada masyarakat, khususnya untuk screening TB, screening PTM ya, penyakit tidak menular, hipertensi, diabetes, dan hiperlipid ya, kolesterol dan sebagainya, termasuk semua pemicu-pemicu untuk sakit jantung, stroke dan sebagainya. Lalu kita juga memperbaiki kapasitas dari primary care itu sendiri dengan dokternya harus ada, alatnya juga harus ada, dan pelayanannya juga kita yakinkan berkualitas. Jadi kita tetapkan 144 penyakit harus selesai di primary care. Dan kita tahu bahwa primary care ini sangat efisien, ya, sangat efisien. Itu diterapkan di banyak negara. Misalnya contohnya Thailand. Primary care-nya harus kuat gitu ya, supaya mencegah agar orang tidak ke rumah sakit gitu ya. Itu adalah pertama. Di pilar kedua, kita transformasi yang ke rumah sakit. Bapak Ibu tahu ya bahwa rumah sakit itu bertahap, ada tingkat D, kelas C, kelas B, kelas A gitu ya. Nah, ini kita mau perbaiki ya, artinya dari data yang ada, ternyata untuk tindakan-tindakan yang sophisticated itu sebagian besar hanya dilakukan di Pulau Jawa. Dan spesialisnya pun tersedia di Pulau Jawa. Jadi tidak merata. Sehingga dengan transformasi ini kita mencoba untuk mengisi semua, paling tidak Pak Menteri punya target di semua provinsi itu mempunyai kapasitas, tenaga, infrastruktur yang memenuhi untuk 4 penyakit, yaitu kanker, jantung, stroke, dan urologi. Ya, jadi itu spesialisnya, alatnya, infrastruktur dan sistem. Begitu juga dengan tarifnya, itu juga sedang kita godok ya, supaya paling tidak memenuhi prasyarat itu.
Yang ketiga, pilar ketiga adalah resilient. Transformasi resilient itu dari COVID kita tahu bahwa pada waktu itu banyak sekali API kita, active pharmaceutical ingredient kita adalah imported dari India dan Cina, dan kita tidak mempunyai atau tidak investasi untuk membuat active pharmaceutical ingredient ini sendiri. Ya, karena research-nya itu investasinya tidak ada. Dan sekarang kita sudah punya mapping ke depan, 5 tahun ke depan, obat-obat mana saja yang API-nya adalah dengan local content. Ya, itu selain itu juga kita harus responsif terhadap emergency. Karena waktu kemarin dengan adanya COVID, kita mengerti bahwa ada sistem yang terlalu chaos karena nggak siap dengan emergency pada waktu itu. Oke, yang di bawah yang biru adalah enabling-nya. Enabling-nya artinya ada pembiayaan di situ yang kita juga reform, ada tenaganya yang juga kita lihat distribusinya, juga kualitasnya, ketersediaannya, ya profesionalismenya, dan juga yang terakhir sesuai dengan tema pada hari ini adalah health technology transformasi yang disupport dengan digitalisasi. Lanjut. Nah, bagaimana dengan strategi dari pencapaian universal health coverage? Di dalam pencapaian strategi universal health coverage atau asuransi kesehatan semesta, itu ada ukuran-ukuran yang indikator yang ditentukan oleh WHO, World Health Organization. Salah satunya adalah financial risk protection. Bapak Ibu sering mendengar bahwa kita ini sudah hampir mencapai universal health coverage, di mana kalau ukurannya adalah jumlah populasi. Ya, itu ada ukurannya 3.82. Tapi ternyata ada digit berikutnya 3.8.1 yaitu cakupannya, dan di situ dijelaskan cakupan ini cakupan apa saja ya. Cakupannya cakupan termasuk KIA, reproduktif, penyakit menular, penyakit tidak menular, bagaimana aksesnya, kualitasnya, dan juga perbaikan managing dari disease itu sendiri. Yang ukuran berikutnya adalah yang bawah, jumlah anggota yang tercover. Mungkin di sini BPJS sudah lebih unggul, tetapi yang di sini kita masih punya masalah ya. Berikutnya, kalau kita lihat BPJS di dalam beberapa forum sering menyampaikan bahwa kita sudah 98%. Tapi kenapa ukuran dari Universal Health Coverage Index kita masih rendah? Masih rendah, sedikit di atas Timor Leste dan Laos, tapi jauh di bawah Thailand dan Malaysia. Sini ukurannya Indonesia baru sampai 55 ya. Jadi saya rasa kita masih banyak PR di sini, terutama distribusi, kualitas, akses ya, ketersediaan obat dan juga managing dari penyakit-penyakit tidak menular. Nah, ini adalah tantangan kita, yaitu saat ini kita harus memang terus memperluas membership kita, ya, kemudian improve quality untuk akses ini dari sisi supply kita perbaiki, dan ini kita memperbaiki juga tata kelola dari JKN-nya itu sendiri. Nah, JKN ini walaupun kita sudah mencapai hampir 95-98% dari total populasi tercover BPJS, tetapi ada banyak sekali, sekitar 50 juta yang dia punya masalah dalam pembayaran iurannya. Ya, jadi kolektibilitas, nah, mayoritas adalah informal sektor.
Bapak Ibu, itu bagian salah satu dari perbaikan tata kelola di JKN. Bapak Ibu, kita tahu bahwa di seluruh dunia ini pada tahun ini ada 70 negara yang mengalami pergantian pimpinan tertinggi. Bisa presiden, bisa perdana menteri ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Apakah USC ini, Universal Health Coverage ini akan terancam atau tidak? Nah, ini jawabannya bahwa sebenarnya kita sudah punya regulasi yang cukup kuat dari tahun 2004, 2024 dan baru saja dengan semangat yang luar biasa dari Pak Menteri sudah diluncurkan Undang-Undang Nomor 17 yang isinya adalah tentang bagaimana memperbaiki dan memperkuat sistem pelayanan kesehatan, tidak saja hanya memperbaiki tetapi juga mengalign dengan sistem-sistem yang lain, terutama inclusiveness dari sektor swasta. Bapak dan Ibu, yang lalu mungkin kita tahu antara UKM dengan UKP itu terlalu dikotomikan. Nah, ini di dalam Undang-Undang 17 ini kita coba untuk mengintegrasikan. Ya, lanjut, Bapak dan Ibu, ini adalah spending kita buat gambaran saja. Berapa belanja kesehatan secara nasional, baik itu yang dikelola oleh pusat, subnasional, BPJS, asuransi kesehatan swasta, out of pocket, atau self-insured korporasi. Ya. Jadi kalau kita lihat total spending kita di sini adalah total spending kita sekitar 570 triliun. Dengan yang total populasi yang di-cover adalah 264 juta orang. Nah, siapa aja yang meng-cover di sini? Di sini ada 96,7 PBI ya. PPU pemerintah itu ASN, PPU badan usaha sekitar 35 juta. Ini ada PPU Pemda, ada PBPU penerima bukan penerima upahnya Pemda. Lalu yang di sini pensiunan dan bukan pekerja lainnya dan pekerja informal di sini ya. Jadi kalau kita lihat coverage-nya memang sudah 96%. Total belanjanya 576 triliun, kira-kira berapa ya kontribusi dari asuransi swasta? Asuransi swasta seperhitungan kami adalah sekitar 20 sampai 25 triliun. Tahun lalu BPJS mengeluarkan 167 triliun. Kemudian out of pocket berapa? 175 triliun. Jadi masih banyak. Self-employed berapa? Dari korporasi yang plat merah maupun yang swasta. Masih sekitar 59 triliun. Jadi ada banyak pangsa pasar yang masih belum efisien. Siapakah dia? Out of pocket pertama, 2 self-insured. Nah ini menjadi pangsa pasar buat asuransi kesehatan swasta masuk ke dalam sini, ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu, apa yang kita perbaiki selain dari universal health coverage, kita punya agenda global, tetapi secara nasional kita juga harus mengkonsolidasikan belanja kita melalui master plan. Kita sebutnya RIBK. Apa itu RIBK? Rencana Induk Belanja Kesehatan. Jadi Bapak dan Ibu, di dalam rencana belanja, rencana induk belanja bidang kesehatan ini, itu Kementerian Kesehatan mengacu
pada Bappenas untuk RPJMN dan ini 20 tahunan dan RPJMN yang 5 tahunan. Kemudian kita translate di sini. Lalu apa bedanya ya? Kan di Bappenas juga 5 tahunan mendeklarasikan target-target ini. Nah, kita bilang di sini kita ini mengkonsolidasikan ya. Jadi kita ini akan berdiskusi, akan menjadi dirijen ya untuk ke lintas sektor di pusat ya. Jadi dengan KL-KL lain ya, rencana dari KL-KL lain ini harus berinduk pada Kementerian Kesehatan. Jadi misalnya stunting, tidak ada duplikasi dari pembiayaan. Anda harus sesuai dengan tupoksinya. Nah, memang betul di nasional sudah berjalan ya, sudah berjalan walaupun masih bisa terus dioptimalkan. Tetapi di subnasional ini yang masih perlu dioptimalkan ya. Kadang-kadang banyak sekali transfer ya, 90% dari uang yang ada di daerah itu di puskesmas itu 90% ada dari pusat. Nah, itu mereka merancak belanjanya itu tanpa melihat pada indikator capaian pusat ya. Jadi di sini kita panah-panah yang hijau ini itu adalah panah-panah gimana kita mengalign untuk rencana tercapainya. Demikian juga Pak Menteri selalu bilang, Biro Perencanaan Kemenkes bukan biro perencanaan hanya di Kemenkes, tapi nasional. Maka itu dalam RIBK ini kita juga harus terus berdiskusi dengan stakeholders lain, terutama private sector dan publik ya, stakeholders lainnya. Berikutnya, nah ini adalah dengan RIBK kita berharap bahwa transformasi ini bisa dicapai dengan vision kita mencapai Indonesia Emas 2045. Yang penting adalah di dalam Indonesia Emas itu kita manusianya di usia produktif sehat dan well-being-nya baik gitu ya. Nah, jadi di sini kita menginklusifkan semuanya di sini, lintas sektor, 33 provinsi, kita mengerti bahwa akan tambah jadi 38 mungkin. Kemudian private sector dan BUMN juga harus dilibatkan dan juga industri-industri yang ada. Kemudian bagaimana dengan sisi supply? Sisi supply juga kita perhatikan di sini dengan berbagai macam tantangannya. Nah, ini karena tadi di gambar yang pertama, di slide yang pertama itu kita fokus untuk memperkuat primary care, maka kita di sini memperpanjang layanan sampai ke posyandu, sampai ke rumah-rumah, ke masyarakat ya. Jadi kita lagi dulu hanya sampai puskesmas dan rasanya kalau sampai puskesmas ini kurang dekat, terutama untuk preventionnya, untuk edukasinya, ini dilakukan sampai ke tingkat yang paling kecil yaitu sampai desa dan sampai RT RW. Ya. Kemudian di sisi lain Bapak dan Ibu tahu ada clinical laboratorium, tapi ada community laboratorium. Nah, ini adalah public health laboratorium yang akan kita perbaiki untuk tes, misalnya tes udara,
tes untuk mantuk tes TB, untuk tes hal-hal yang lain, itu bisa dilakukan di public health laboratorium, dan ini sedang dikerjakan, memang baru sampai tahun 2027. Nah, ini pakai pinjaman dari Bank Dunia, dan rencananya ini semua alat yang sudah menjadi planningnya sudah jelas, kapan mau dibiayai dan dibeli dan dikirim kemana, ya. Itu hal-hal yang sebagai gambaran bahwa Kementerian Kesehatan sangat serius untuk memperkuat pelayanan kesehatan di tingkat FKTP, tingkat pertama. Oke, bagaimana dengan referral? Nah, mungkin dari Bapak dan Ibu ingin bertanya sebenarnya, lalu spendingnya paling banyak di rumah sakit. Lalu apa sih yang dilakukan di tingkat rumah sakit? Nah, di rumah sakit tadi kami sudah menyampaikan dipilih 4 penyakit ini. Kenapa dipilih 4? Karena 4 ini ternyata penyebab kematian tertinggi. Ya, dari data yang ada, penyebab kematian tertinggi. Nah, maka itu kita merubah kelas rumah sakit yang dulunya konsepnya hanya berbasis pada jumlah tempat tidur, sekarang kita melihatnya dengan kompetensi, berbasis pada kompetensi. Apakah dia bisa melakukan treatment B, treatment C, kita klasifikasikan menjadi 3 tingkatan. Dia paripurna kalau dia bisa melakukan banyak hal, ya, dan lebih advance dengan teknologi yang tinggi, melibatkan spesialis yang lebih profesional, ya, lebih senior, lebih profesional. Nah, utama, ya, jadi kalau misalnya open heart surgery dan open neurology surgery, clipping bisa dilakukan di Utama Hospital. Madya kalau ada tindakan-tindakan yang mungkin banyak rumah sakit bisa melakukan, tetapi dalam kapasitas yang lebih simpel. Mungkin demikian. Dan nantinya sini sudah di mapping untuk 4 penyakit ini, cancer, cardiac, kidney, cancer, cardiac stroke, cancer stroke, cancer cardiac stroke, ya. Jadi di sini sudah di mapping mana-mana dengan lampu dengan bulat merah, itu artinya yang ini, tindakan ini hanya bisa dilakukan di kelas rumah sakit dengan kompetensi paripurna. Sedangkan yang kuning itu hanya kompetensi utama, dan yang hijau itu kompetensi madya. Nah, untuk memapping sekian ribu penyakit, ya, jenis penyakit, ini bukan sesuatu yang mudah. Nah, lalu bagaimana implementasinya, Bapak Ibu? Misalnya dulu, ya, karena saya salah satu yang ikut di dalam tim dalam menentukan tarif. Dulu tindakan yang dasar, misalnya appendektomi, tapi dilakukan di kelas A, tarifnya, tarif BPJS, ya, tarif BPJS bisa 2 kali lebih tinggi daripada kalau dilakukan di kelas C. Ya, itu. Tetapi dengan mekanisme yang baru, berbasis kompetensi, tidak lagi ada kelas ABCD, tetapi diganti dengan paripurna, madya, dan utama, maka tindakan appendektomi yang dianggap dasar
dan tindakan itu dianggap sebagai madya, maka walaupun itu dilakukan di rumah sakit, katakanlah RSCM atau yang tadinya kelas B atau kelas A, dia akan dibayar sama untuk semua rumah sakit karena dia madya. Itu adalah perubahan. Itulah adalah perubahannya. Jadi ini bukan perubahan yang simple dan ini yang akan kita komunikasikan. Kenapa yang lalu, kenapa tindakan yang sama, menggunakan resources yang sama, dibayar berbeda hanya karena kelasnya berbeda. Ya, jadi ke depan ini kita akan mentranslate ini di dalam grouper, ya, pembayaran grouper, dan nantinya akan diwujudkan dalam tarif yang sedang kita susun. Oke, nah Bapak dan Ibu, tadi adalah dari sisi supply-nya, tapi bagaimana dengan SDM-nya? Ya, bagaimana dengan SDM? Tentu pelayanan ini tidak baik kalau kita tidak punya SDM yang kurang capable. Sehingga di sini Kementerian Kesehatan ini mempunyai mapping bagaimana supaya kita mempunyai kualitas SDM nakes yang profesional. Jadi kita punya dengan Kementerian Keuangan untuk LPDP, ya, ini sudah berjalan. Dan ini yang akan berjalan di 2024, Ministry of Finance ini LPDP, dan ini adalah scholarship dari Kementerian Kesehatan. Oke. Nah, demikian juga ada training, ya, training in-house, dengan berbagai macam pihak lain, itu juga dilakukan untuk improving kompetensi. Bukan hal yang gampang, tetapi ini adalah harapannya ke depan ada penyamaan profesionalisme antara kapasitas antara dokter yang ada di Jawa dengan dokter yang ada di Kalimantan, dengan ada yang di Maluku misalnya, dan seterusnya. Berikut adalah kita melakukan streamlining untuk registrasi dan licensing, baik itu untuk dokter umum maupun dokter spesialis. Nah, ini yang jadi rame ya kalau Bapak dan Ibu ikuti di berita-berita media sosial, maka yang kiri adalah tentang registrasi, yang kanan adalah tentang licensing. Jadi tadinya registrasi pun itu harus dilakukan berulang, ya, sehingga ini cukup menghambat, dan ini dirubah menjadi 1 kali registrasi 1 tahun. 1 kali registrasi seumur hidup, ya. Dan ini kita membangun platform namanya Satu Sehat SDMK, di mana dengan secara simpel mereka melakukan registrasi, dan sampai sekarang sudah ada lifetime registrasi certificate yang keluar sebanyak 1 juta. Di sebelah kanan adalah tentang STR, ya, SIP, ya. Jadi praktis, surat surat izin praktek, ya. Nah, ini juga kita izin itu harus keluar dari Pemdanya, ya. Akan ada prasyaratnya, apakah SKP-nya terpenuhi dari yang lalu, bagaimana STR-nya dan seterusnya. Tapi ini melalui Satu Sehat SDMK juga digital, dan dari praktek yang ada sudah banyak yang mendapat license melewati Satu Sehat ini. Lanjut.
Nah, bagaimana dengan keterlibatan dari sektor swasta? Bapak dan Ibu, salah satu kenapa USC kita rendah, ditanya keterlibatan dari sektor swasta, keterlibatan dari NGO, keterlibatan dari masyarakat, ada atau tidak di dalam menentukan kebijakan ini. Nah, private sector involvement di sini ya, koordinasi antara JKN dengan private insurance ya, ini untuk membiayai perbedaan tarif ya. Jadi kalau yang lalu kalau pasien itu mau kelas yang lebih tinggi, maka perbedaan itu bisa di-cover sama asuransi swasta. Kita baru saja keluar minggu lalu PP peraturan pemerintah nomor 59. Di dalam peraturan pemerintah itu mendetailkan dari Undang-Undang 17 tadi, dan dalam PP itu salah satu klausul mengatakan bahwa kita ini sampai paling akhir Juni 2025 harus melakukan satu kelas. Jadi tidak lagi kelas 1, 2, 3 ya. Itu hanya satu kelas. Ada 12 kriteria yang dikembangkan oleh DJSN dan kita sudah beberapa kali audiensi dengan DPR dan sudah diinikan, dan sekitar 70% dari rumah sakit yang kita pantau itu sudah siap untuk melakukan transformasi ke kelas rawat inap standar atau kita bilangnya KRIS ya. Maksimum Juni 2025. Oke. Nah, untuk itu pasti ada kelas, tapi ada juga clinical standard. Ya, ada clinical standard, misalnya prosedurnya atau obatnya ya. Kalau pasien yang mempunyai tambahan asuransi kesehatan swasta menginginkan bukan hanya akomodasi, tapi menginginkan prosedur yang lebih advance dan menginginkan obat yang lebih baik, mungkin dalam tanda kutip, karena obat yang ada buat JKN yang ada di e-katalog adalah obat-obat yang juga dipilih oleh profesional yang menganggap bahwa ini mayoritas generik tapi juga memenuhi kebutuhan secara medis gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi kalau ada additional non-medical cost akomodasi, additional medical cost dari eksaminasi ya, treatment, tapi juga ada obat-obat yang di luar formularium nasional, maka perbedaan ini yang akan diwujudkan, bisa diwujudkan untuk dibayar, ya, untuk dibayar. Nah, ini yang kita sedang kembangkan konsepnya menjadi yang namanya coordination of benefit. Harapannya sebenarnya ada beberapa yang sudah mempraktekkan ini dan BPJS menjadi pembayar pertama. Kemudian, satu hal yang dihindari dari sini adalah yang lalu itu kita split billing, artinya rumah sakit mengeluarkan bill untuk BPJS secara terpisah mengeluarkan bill kepada asuransi kesehatan swasta. Yang kita tidak tahu apakah bill yang di sini sudah double claim atau tidak gitu ya. Tetapi kebijakan yang ada ke depan adalah one billing. Artinya rumah sakit hanya mengeluarkan satu bill yang sudah di-split, bukan dua bill gitu ya. Jadi paling tidak bisa dicek tentang ininya. Lanjut.
Nah, bagaimana dengan keterlibatan private sector? Bapak Ibu, di sini ada yang namanya Satu Sehat Platform. Ya, saya mohon maaf di sini ini bukan bidang saya betul gitu ya. Jadi kalau nanti ada yang ingin klarifikasi, saya akomodir dulu untuk nanti direspons. Tetapi pada prinsipnya di sini ada data source ya dari health facilities, dari kader untuk tindakan-tindakan preventif, promotif, screening ya dan sebagainya, dan dari health industry, laboratorium, apotek dan health technology startup dengan telemedicine dan sebagainya. Ini semuanya akan diintegrasikan dan distandarkan dalam Satu Sehat Platform ya. Dan nanti akan secara di-split apa informasi untuk masyarakat sebagai personal health ya, untuk government, untuk health facilities dan untuk health industry. Kita bisa melihat itu. Nah, presentasi dua slide atau 3 slide terakhir, mohon maaf. Ini support informasi teknologi gimana untuk mencapai universal health coverage. Bapak Ibu, inovasi dari healthcare Satu Sehat Platform mempunyai inisiasi untuk menginteroperabilitaskan data kita dengan data BPJS ya. Itu bukan satu upaya yang mudah ya, dan apresiasi kepada Pak Menteri dengan desainnya, dengan advokasinya, dengan sosialisasinya. Ini adalah desain yang akan kita interoperabilitaskan. Jadi paling tidak bisnis proses dalam data interoperabilitas dalam Satu Sehat ini itu ada kesinambungan, jadi alignment antara coverage dan eligibility antara BPJS ya dan dengan BPJS dan Satu Sehat ini. Jadi coverage eligibility-nya di sini, jadi pertama kepesertaan. Pesertaan nyambung apa enggak nih gitu ya. Mana yang aktif, mana yang tidak gitu ya. Karena itu juga menjadi satu PR ya waktu kita presentasi ke Bu Menteri Keuangan, itu beliau kasih PR yang cukup keras kepada BPJS. Ada 50 juta loh yang informal sektor yang belum tertarik, apa upayamu gitu ya. Kalau pada saat yang sama mereka menyatakan bahwa tahun 2024 ada potensi untuk defisit. Oh, jangan dulu defisit, coba kolek yang yang informal. Kemudian setelah itu ada alignment juga di data eligibility ya, eligibility. Kemudian nantinya ini iteratif ya dengan health facilities. Jadi health facilities ini akan ngecek di sini, akan ngecek minta inquiry ke Satu Sehat Platform tentang benar nggak dia aktif, benar nggak dia eligibility-nya sekian. Oke ya. Nah yang di sebelah kanan adalah claim processing. Claim processing ini juga platform Satu Sehat punya peran. Ya. Sekarang ini rumah sakit mengirim klaim ke BPJS. Secara mirroring dia kirim juga ke Kementerian Kesehatan. Tetapi setelah klaim itu dikirim, ada proses verifikasi, ditolak, iteratif, sampai yang dibayar, ada yang tidak, walaupun mayoritas dibayar. Nah, kita nggak tahu berapa yang dibayar, kenapa tidak dibayar, berapa kasus fraud,
dan mana-mananya ya. Jadi detailnya di sini ke depan itu harus ada monitoring terhadap kinerjanya BPJS, mana yang dibayar dan kalau tidak dibayar dia apa penyebabnya dan macam-macam lah yang kita bisa eksplor dengan data yang ada. Oke. Ya. Nah, mungkin dari Bapak dan Ibu akan bertanya, lalu nanti tadi juga sudah diangkat bagaimana dengan security ya. Tadi Pak Butam, kalau digitalisasi salah satu risikonya adalah security. Nah, ini data related task dan authority-nya ya, dan juga legal basis dari data transfernya juga sudah diatur di sini. Balik lagi, saya ini mungkin bukan ahlinya ya di dalam IT ini, tapi kalau ada pertanyaan teknis terkait dengan data security dan sebagainya itu mungkin kita bisa catat dan kita sampaikan kembali setelah kita berdiskusi internal dengan DTO. DTO itu adalah Digital Transformation Office yang ada di dalam Kementerian Kesehatan. Bapak Ibu, demikian, mohon maaf presentasinya cukup panjang dan rasanya upayanya mudah-mudahan komprehensif. Mohon doanya supaya kita bisa melaksanakan itu. Lalu bagaimana dengan swasta? Swasta masuk ke dalam sini. Nah, kalau kita sudah atur dulu ini jalan, maka tadi di gambar yang lain adalah swasta akan masuk sehingga paling tidak klaim-klaim yang coordination of benefit dengan pihak asuransi swasta juga bisa terekam sehingga behaviornya pun akan termonitor. Bapak Ibu, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Prastuti atas pemaparannya, menjadi semangat untuk kita semua, Ibu, atas keseriusan yang terlihat dari presentasi Ibu tadi, baik dari 6 pilar transformasi kesehatan, coverage jaminan kesehatan nasional yang sudah sangat komprehensif dan menjangkau banyak sekali, kemudian juga keterlibatan sektor swasta, Satu Sehat Platform dan sebagainya. Bapak Ibu, kami akan memandu dengan sesi tanya jawab. Akan ada beberapa pertanyaan ya, Ibu Becky. Mungkin yang pertama dulu, Ibu tadi kalau tidak salah peranan asuransi swasta itu baru 4% ya Bu dari total pembelanjaan nasional. 4,2%. Kan masih kecil sekali. Kira-kira bagaimana ya Bu pemerintah memandang peranan asuransi swasta ini dalam memberikan perlindungan supaya bisa kontribusinya lebih besar. Tadi memang ada kesempatan untuk COB tadi ya Bu, untuk meningkatkan persentase tersebut, tapi apakah ada pandangan lain untuk peran asuransi swasta ini bisa lebih meningkat lagi Bu? Itu yang pertama. Ya baik, terima kasih Bu Dian, Dr. Dian buat pertanyaannya. Ini jawaban yang mungkin nggak mudah ya gitu ya, tetapi memang betul asuransi kesehatan, porsi dari asuransi kesehatan swasta ini 4%, 4,2%. Dan angka ini tidak bergerak dari tahun ke tahun. Kebetulan saya tanggung jawab untuk menyusun National Health Account mulai dari tahun 2010. Ini peran dari asuransi kesehatan swasta memang tidak terlalu banyak bergerak ya. Lalu bagaimana ke depannya kira-kira bagaimana supaya paling enggak bisa bergerak gitu ya. Padahal pasarnya banyak ya. Gitu kan. Ada self insured.
self insurednya BUMN sama self insurednya private itu masih 50 triliun. Ya, padahal asuransi kesehatan swasta menurut catatan kami 25 triliun gitu. Nah, 4,2% dari total health expenditures. Auto paket masih 170 triliun gitu. Jadi masih banyak gitu. Nah, ke depan saya rasa dengan KRIS, kelas rawat inap standar. Kelas rawat inap standar kita menawarkan 2 opsi. 1 kamar dengan 2 tempat tidur, 1 kamar dengan 4 tempat tidur. Waktu kami audiensi dengan DPR bilang, masa kami itu disatukan 1 kamar dengan PBI, gitu ya mungkin. Tapi masa kami disatukan dengan ini. Tapi di luar negeri kelas standar itu adalah 1 kelas. Ya, mestinya tadinya kita mau bikin 1 kelas 4 kamar, tapi untuk mengakomodir dan melihat infrastruktur dari rumah sakit, kita jadinya ada 1 kamar yang 1 kamar 2 tempat tidur dan ada 1 kamar 4 tempat tidur, gitu ya. Nah, pertanyaan kita nih, GDP per kapita kita kan naik terus nih ya, gitu kan. Kita tetap mau ya untuk sakit, tapi dalam suasana yang lebih lebih tenang dan supaya lebih cepat sembuh dan sebagainya. Jadi pertama kan dalam produk asuransi ada 3. Yang pertama adalah klinis, yang kedua amenities. Amenities ini yang berkaitan dengan berkaitan dengan medis, dan yang ketiga adalah convenient. Convenient ini sebenarnya nggak ada kaitannya dengan medis, tapi dia mau ketenangan jiwanya ini. Dan apakah kita nggak bisa menawarkan produk yang seperti itu? Saya rasa dengan adanya implementasi KRIS kita bisa menyusun satu produk-produk yang seperti itu. Yang kedua, BPJS Pak Menteri selalu bilang, kita pakai BPJS untuk mengendalikan. Tadi Pak Butam sudah mengatakan 12%, 13%, gitu ya. Jauh lebih tinggi daripada inflasi inflasi umum. Nah, pertanyaannya, kita harus quality spending. Jadi jangan kita spend untuk sesuatu yang waste. Itu jelas. Nah, artinya kita pakai BPJS sebagai kendali kita. Dia harus kita perbaiki tata kelolanya, tapi dia harus memberikan pelayanan yang berkualitas dan efisien. Ya kan, itu ya sebagai kontrol kita. Tapi 270 juta orang ada dong yang ingin berbeda convenience-nya itu. Ada dong yang klinisnya saya mau pakai berbeda dengan teknologi yang lebih canggih. Saya rasa pasarnya banyak. Itu Bu. Terima kasih Ibu, semangat selalu. Semoga nanti bisa meningkat dari 4,2%. Pertanyaan kedua mungkin dari Slido. Ibu, kita sering melihat bahwa di rumah sakit swasta itu seperti tadi yang mungkin kita bicarakan sebelumnya ya Bu, standar tarif, standar panduan penanganan itu belum standar lah gitu Bu ya. Jadi antar satu rumah sakit dan antar dokter dengan tindakan yang sama tarifnya beda, sehingga kita melihat banyak abuse tarif yang ada di rumah sakit swasta. Nah, kira-kira Bu ke depannya apakah ada regulasi atau arahan supaya ada standarisasi tersebut untuk rumah sakit swasta yuk? Ya, tadi sudah dijelaskan mengenai kompetensi. Kita merubah cara bayar rumah sakit, bukan berbasis kelas. Yang tadinya pengelompokan kelas itu berbasis jumlah tempat tidur, sekarang kita berbasis kompetensi. Itu aja translasi itu udah menurut aku satu perubahan yang cukup dramatik gitu. Nah, itu kita jalanin dulu ya Bu, gitu. Nanti kalau ini udah
beres ya, kompetensi ini udah beres, baru kita atur yang non BPJS-nya gitu, baru kita atur. Tapi kita sistemnya kita atur dulu, nanti setelah rumah sakit mengatur kompetensi, dia juga akan berberes diri ya secara internal, mana ya kompetensi saya. Karena rumah sakit itu memberikan layanan yang luar biasa dan banyak, dan dia harus fokus kira-kira mana yang menjadi kompetensi terbaik, dan itu yang akan dibayar mahal. Ya, bukan dibayar mahal, tapi dibayar sesuai dengan harga keekonomiannya. Gitu. Terima kasih banyak penjelasannya. Sebetulnya masih banyak pertanyaannya, tapi saya dibisikin panitia bahwa ini pertanyaan yang terakhir, Ibu, karena waktu. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus yang luar biasa untuk pembicara kita, Ibu Prastuti Suwondo. Terima kasih sekali Ibu. Dan ini menutup sesi pertama untuk hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua untuk perhatiannya. Kami tutup sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.